Pemirsa, salah satu resiko yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah resiko umur panjang atau longevity risk. Kiranya apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi resiko ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Lugowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lugowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Langsung saja Pak, apa yang dimaksud dengan longevity risk ini Pak? Longevity risk atau risiko umur panjang adalah risiko yang kita hadapi di mana tabungan kita tidak mencukupi untuk menghidupi usia kita. Jadi semakin baiknya kesehatan, bahwa usia kita makin panjang, tapi itu harus dibarengi dengan jumlah tabungan yang juga meningkat. Jadi kalau tabungan kita tidak mencukupi, kita masih hidup tetapi tabungan kita habis, nah itulah longevity risk. Jadi ada dampaknya terhadap persiapan pensiun yang sudah dilakukan begitu ya Pak ya? Pensiun ya, terutama ini resiko yang karena kita sudah tidak produktif lagi gitu. Oke, terkadang kita sebagai anak, ini biasanya longevity risk pasti yang bisa kita lihat adalah kepada orang tua nih Pak ya. Iya. Dan pastinya ada yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kita, cinta kita kepada orang tua kita ya, untuk menghadapi longevity risk ini. Apa kiranya? Jadi di saat kita tidak produktif lagi atau pensiun, itu pensiunan mempunyai 5 sumber pendapatan. Ada jaminan pensiun, ada jaminan sosial, ada juga kerja lagi, ada juga tabungan yang kita simpan sejak kita produktif. Nah, yang kelima adalah bantuan dari keluarga atau dukungan dari keluarga. Nah, survei kita yang kita lakukan di Manulife itu menunjukkan bahwa hanya 18% dari orang tua yang mau menggantungkan hidupnya dari anak-anaknya. Jadi sebagian besar orang tua sebetulnya tidak mau merepotkan anaknya, dan ini kita sadari karena anak ini kalau direpotkan oleh orang tuanya, maka anak ini menjadi generasi roti lapis atau sandwich generation, di mana dia harus menghidupi dirinya, anaknya, dan orang tuanya. Sebagai anak yang menyadari bahwa orang tuanya itu akan menghadapi atau sedang menghadapi longevity risk, apa yang harus dia lakukan? Mengingat orang tua selalu membela-bela anaknya, mengurusi anaknya, membiayai anaknya sejak bayi sampai kemudian dewasa. Pertanyaannya adalah, sebagai anak, apakah kita tidak mau membantu orang tua di saat kita sadari orang tua itu menghadapi longevity risk? Tapi kita kan juga sebagai orang tua, kita juga menghidupi keluarga kita juga ini. Betul. Pak Lugowo ya. Betul. Nah, kalau begitu mengaturnya bagaimana? Tadi kan dikatakan kita seperti terjebak dalam sandwich generation begitu. Betul. Ya Pak ya. Yang pertama adalah kalau memang kita mau membantu orang tuanya, harus diingat bahwa kalau kita sudah berkeluarga, maka ini harus menjadi keputusan bersama dengan pasangan kita. Karena orang tua saya adalah, dan orang tua dia adalah orang tua kita sama-sama, jadi dua-duanya harus sepakat. Yang kedua adalah kita jangan membebankan ini ke keluarga kita sendiri. Kalau memang punya kakak beradik, ini harusnya menjadi tanggungan bersama. Jadi bicarakan dengan kakak beradik, berapa yang mau kita sisihkan untuk tabungan orang tua kita. Jadi bebannya dibagi. Yang kita sisihkan buat orang tua ini juga harus terpisah dengan yang kita sisihkan buat anak. Dan persiapan untuk diri kita tidak menghadapi longevity risk. Jadi kalau perhitungan kami nih, tiap orang itu harusnya mempunyai tabungan 26-31 tahun. Jadi untuk memastikan bahwa kita tidak merepotkan orang lain, kita harus punya tabungan setelah kita pensiun, itu untuk hidup 26-31 tahun. Ini belum ditambah beban orang tua. Jadi kita harus lebih banyak lagi menyisihkan untuk diri kita dan orang tua juga. Oke, menyisihkan dana, tapi pastinya ini lebih baik jika kita investasikan juga ya Pak ya. Jenis investasi apa kira yang paling cocok jika kita juga ingin paling tidak mencukupi kebutuhan orang tua, tapi juga mencukupi kebutuhan keluarga kita sendiri? Tergantung orang tuanya, kira-kira dia membutuhkan dananya dalam waktu dekat atau waktunya masih panjang. Reksadana pasar uang boleh, reksadana pendapatan boleh. Kalau orang tuanya masih cukup muda dan masih produktif, itu kenapa tidak masukkan di reksadana? Saham juga nggak apa-apa. Yang penting kita sisihkan dan kita sepakati dengan pasangan dan keluarga, itu yang lebih penting. Dan jangan lihat ini jadi beban, ini yang harus saya garis bawahi, karena orang tua tidak pernah minta pamrih dari mengurusi anaknya, dan jangan sampai kita punya niat atau terfikirkan bahwa ini beban untuk dana untuk orang tua saya, itu jangan. Baiklah, Pak Lugowo, terima kasih banyak Pak ya atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh